Iki iya gara raine tok iki gara kocone tok. Kayak roto kopi, kebubur kopi ya. Gempa M8,7 dan tsunami 29 meter di Jatim adalah potensi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membuka suara mengenai potensi gempa bumi dengan magnitudo sebesar 8,7 dan tsunami sampai 29 meter yang berpotensi terjadi di Jawa Timur. BMKG meluruskan bahwa gempa bumi dan tsunami dahsyat di pantai selatan Jawa Timur adalah potensi, bukan prediksi. Dengan potensi ini dikabarkan pihaknya mengharapkan penuh kesiapan masyarakat dalam mengantisipasi bencana. Berikut isi penjelasan lengkap BMKG tersebut. Indonesia sebagai wilayah yang aktif dan rawan gempa bumi memiliki potensi gempa bumi yang dapat terjadi kapan saja dengan berbagai kekuatan. Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi dengan tepat dan akurat kapan, di mana, dan berapa kekuatannya. Sehingga BMKG tidak pernah mengeluarkan informasi prediksi gempa bumi. Berdasarkan hasil kajian dan pemodelan para ahli yang disampaikan pada diskusi bertajuk kajian dan mitigasi gempa bumi dan tsunami di Jawa Timur, zona Lempeng Selatan Jawa memiliki potensi gempa dengan magnitudo maksimum M8,7. Tapi ini adalah potensi, bukan prediksi yang pasti, sehingga kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Untuk itu, kita semua harus melakukan upaya mitigasi struktural dan kultural dengan membangun bangunan aman gempa dan tsunami. Pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat dan pihak swasta menyiapkan sarana dan prasarana evakuasi yang layak dan memadai. BPBD memastikan sistem peringatan dini di daerah rawan beroperasi, terpelihara dengan layak dan terjaga selama 24 jam tiap hari untuk meneruskan peringatan dini dari BMKG. Pemerintah daerah dengan pusat juga melakukan penataan tata ruang pantai rawan agar aman dari bahaya tsunami dengan menjaga kelestarian ekosistem pantai sebagai zona sempadan untuk pertahanan terhadap gelombang tsunami dan abrasi. Selain itu, pemerintah daerah dengan pihak terkait perlu membangun kapasitas masyarakat, garing edukasi masyarakat untuk melakukan respon penyelamatan diri secara tepat saat terjadi gempa bumi dan tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peringatan dini tsunami dikeluarkan setelah gempa dengan magnitudo 7,9 tercatat di pesisir Jakarta. Pusat gempa itu diketahui terletak 300 km sebelah tenggara Kolia, di kedalaman 10 km dan terjadi pada pukul 00.31 waktu setempat. Sebelumnya BMKG menyebut gempa yang mengguncang Jakarta berpusat di Lebak, Banten dengan besar 6,4 magnitudo. Gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Berdasarkan Twitter BMKG, gempa terjadi pada pukul 13.34.50. Pusat gempa berada di 81 km barat daya Lebak, Banten dengan kedalaman 10 km. Suasana siang hari di ibu kota mendadak mencekam. Hal ini terjadi pasca terangsanya gempa bumi yang melanda Banten dan Jakarta sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi dan Geofisika sendiri mencatat gempa berkekuatan 6,1 SR terjadi sekitar pukul 13.34.50 waktu Indonesia Barat. Pusat lokasi gempa berada di 7.21 LS 105.91 BT 81 km barat daya Lebak, Banten. Gempa itu kabel KRL di atas sampai goyang, ujar salah satu warga. Warga dan karyawan di kantor pelayanan pajak Pratama di Gambir, Jakarta Pusat berhamburan setelah terjadi gempa sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat. Beberapa mobil juga tampak berguncang cukup kuat akibat gempa ini. Getaran gempa juga terasa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Para pegawai serta pengunjung dan pewarta yang berada di KPK langsung berhamburan keluar gedung. Mereka langsung berkumpulan di depan gedung KPK.
Sementara peringatan dini tsunami dikeluarkan setelah gempa dengan magnitudo 7,9 tercatat di pesisir Alaska, Amerika Serikat. Pusat gempa itu diketahui terletak 300 km sebelah tenggara Kodiak di kedalaman 10 km dan terjadi pada pukul 00.31 waktu setempat. Badan Layanan Cuaca AS mengatakan peringatan tsunami itu berlaku di seluruh pesisir barat Amerika termasuk California, British Columbia, dan Alaska. Pemerintah kota Akorage bahkan sudah memperingatkan warga di pesisir bahwa muncul potensi ancaman terhadap jiwa manusia dan properti warga. Badan Survei Geologi AS kemudian meningkatkan kekuatan gempa itu menjadi magnitudo 8 dan masih terus bertambah. Peringatan dini ancaman tsunami juga diberikan kepada sejumlah wilayah di Pasifik seperti Hawaii, Guam, dan Samoa, Amerika. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membuka suara mengenai potensi gempa bumi dengan magnitudo sebesar 8,7 dan tsunami sampai 29 meter yang berpotensi terjadi di Jawa Timur. BMKG meluruskan bahwa gempa bumi dan tsunami dahsyat di pantai selatan Jawa Timur adalah potensi, bukan prediksi. Dengan potensi ini dikabarkan pihaknya mengharapkan penuh kesiapan masyarakat dalam mengantisipasi bencana. Berikut isi penjelasan lengkap BMKG tersebut. Indonesia sebagai wilayah yang aktif dan rawan gempa bumi memiliki potensi gempa bumi yang dapat terjadi kapan saja dengan berbagai kekuatan. Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi dengan tepat dan akurat kapan, di mana, dan berapa kekuatannya. Sehingga BMKG tidak pernah mengeluarkan informasi prediksi gempa bumi. Berdasarkan hasil kajian dan pemodelan para ahli yang disampaikan pada diskusi bertajuk kajian dan mitigasi gempa bumi dan tsunami di Jawa Timur, zona lempeng selatan Jawa memiliki potensi gempa dengan magnitudo maksimum M8,7. Tapi ini adalah potensi, bukan prediksi yang pasti, sehingga kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Untuk itu, kita semua harus melakukan upaya mitigasi struktural dan kultural dengan membangun bangunan aman gempa dan tsunami. Pemerintah daerah dengan dukungan pemerintah pusat dan pihak swasta menyiapkan sarana dan prasarana evakuasi yang layak dan memadai. BPBD memastikan sistem peringatan dini di daerah rawan beroperasi, terpelihara dengan layak dan terjaga selama 24 jam tiap hari untuk meneruskan peringatan dini dari BMKG. Pemerintah daerah dengan pusat juga melakukan penataan tata ruang pantai rawan agar aman dari bahaya tsunami dengan menjaga kelestarian ekosistem pantai sebagai zona sempadan untuk pertahanan terhadap gelombang tsunami dan abrasi. Selain itu, pemerintah daerah dengan pihak terkait perlu membangun kapasitas masyarakat, garing edukasi masyarakat untuk melakukan respon penyelamatan diri secara tepat saat terjadi gempa bumi dan tsunami. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpancing isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.